sepanjang hayat. Baik, Bapak dan Ibu Guru, sebagaimana yang kita tahu, webinar refleksi dan evaluasi ini nanti kita akan merefleksikan bersama-sama bagaimana kegiatan ITF selama beberapa bulan ke belakang. Kemudian nanti juga akan ada sesi diskusi di dalam breakout room, Bapak dan Ibu, untuk mendiskusikan tentang kebiasaan-kebiasaan inti biasanya di dalam pengembangan ITF ini. Kemudian Bapak dan Ibu Guru akan berdiskusi sesama Bapak dan Ibu Guru juga. Nah, sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu Guru, ada baiknya kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, saya mengajak untuk kita semua berdoa supaya webinar kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti sehingga nanti kita bisa selesai sampai akhir, dan mungkin untuk Bapak dan Ibu Guru yang masih di luar rumah juga bisa kembali nanti ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu Guru, sebelumnya mungkin dari Bapak dan Ibu Guru di kelompok SMP A dan SMP B lebih akrab dengan Mem Debo dan juga Ibu Asti gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru bertanya-tanya juga, ini siapa gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu Guru baru lihat gitu ya. Perkenalkan kembali Bapak dan Ibu Guru, nama saya Diki Ramadhani. Saya fasilitator di kelompok SDB. Biasanya saya mendampingi Bapak dan Ibu Guru dari kelompok SDB, Bapak dan Ibu Guru. Nah, hari ini saya akan berlaku sebagai pembawa acara, Bapak Ibu, dan nanti akan ada narasumber sendiri untuk membawakan materi webinar kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu Guru. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu Guru, saya ingin izin dulu, Bapak dan Ibu Guru, saya menggunakan belangkon, kemudian saya juga mohon izin, Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila nanti video saya, kamera saya gitu ya, akan sedikit terganggu, mungkin nanti nge-freeze, atau ada refleksi-refleksi sedikit, karena saya kurang tahu juga mungkin teknis dari aplikasi Zoom-nya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan sering mematikan dan menghidupkan kembali video saya. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Baik, Bapak dan Ibu Guru, kita akan langsung masuk sebelum mulai ke dalam webinar kita gitu ya. Kita akan ice breaking sedikit nih Bapak dan Ibu Guru ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan menunjukkan potongan gambar nih Bapak dan Ibu Guru, potongan gambar gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu Guru saya minta untuk menebak siapa yang ada di gambar tersebut gitu ya. Mungkin waktunya kurang lebih 5 detik aja Bapak dan Ibu Guru, nggak usah lama-lama gitu ya. Oke, sudah siapkah Bapak dan Ibu Guru? Barangkali boleh disampaikan di kolom chat kalau misalnya sudah siap nih untuk mengikuti ice breaking kita. Go it. Go it. Oke, siap Bapak dan Ibu Guru. Go it kata Ibu tadi ya, siap. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke gambar pertama nih Bapak dan Ibu Guru ya. Nah, siapakah ini? Siapakah dia ya Bapak dan Ibu Guru? Mungkin boleh disampaikan di kolom chat. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih Ibu Virginia nih, Ibu Filia. Ayo Bapak dan Ibu Guru, siapa nih? Nadiem Makarim, Nadiem Makarim. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Yang benar nih, Bapak dan Ibu. Nggak salah nih. Yakin ya? Yakin ya? Saya kunci ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Nadiem katanya, Bapak Menteri Pendidikan ya. Oke, mari kita lihat siapa sosok di balik layar ini ya, Bapak dan Ibu. Dan ternyata adalah ya, betul. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim ya. Oke, sepertinya memang sudah familiar sekali ya Bapak dan Ibu Guru, Mas Menteri yang satu ini, apalagi yang memang fokusnya di Kementerian Pendidikan, dan juga tentunya Bapak dan Ibu Guru sebagai tonggak pendidikan di Indonesia gitu ya, tentunya harus tahu nih Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, mari kita lanjut ke gambar yang berikutnya, Bapak dan Ibu Guru. Nah, kira-kira siapakah dia? Ini ada huruf R nih, Bapak dan Ibu. Kira-kira ini gambar apa ya? Atau mungkin dia menggambarkan satu kalimat atau apa gitu? Boleh dijawab Bapak dan Ibu di kolom chat. Saya hitung ya, Bapak dan Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Masih ada yang mau menjawab, Bapak dan Ibu? Jawabannya ruang guru. Oke, benar nggak ya ruang guru? Padahal cuma Guru. kelihatan huruf R aja nih, Bapak dan Ibu. Oke, adakah jawaban lain Bapak dan Ibu guru? Atau memang ruang guru nih jawabannya? Oke, kelihatannya sudah cukup ya, sudah tidak ada yang menjawab lagi. Mari kita lihat apakah memang benar jawabannya ruang guru, Bapak dan Ibu. Iya, betul ya Bapak dan Ibu guru. Oke, kita tepuk tangan dulu, kasih reaction tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk kita semuanya karena sudah berhasil menjawab jawaban teka-tekinya dengan benar ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah menjawab di kolom chat. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru, kita akan kembali ke laptop atau kembali ke topik webinar kita. Yang mana dalam webinar hari ini kita akan menentukan goal pengembangan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat Bapak Ibu. Yang mana dalam webinar kali ini, Bapak dan Ibu guru akan langsung kita lihat dulu gitu ya, tujuan kegiatan webinarnya. Ya, ini dalam webinar kali ini Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru sebagai peserta diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebiasaan diri yang telah terbentuk selama program ITF gitu ya. Karena kurang lebih sudah 10 bulan Bapak dan Ibu guru mengikuti kegiatan ITF, diharapkan Bapak dan Ibu guru mampu mengidentifikasi dan juga mengevaluasi kebiasaan diri yang telah terbentuk selama program ITF. Kemudian Bapak dan Ibu guru diharapkan mampu untuk menentukan tujuan pengembangan diri setelah program ITF berakhir berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan, baik itu sisi pedagogis, psikologis atau kepribadian, maupun sosial melalui sesi berbagi nanti bersama dengan Bapak dan Ibu guru yang lain gitu ya, Bapak dan Ibu guru. Oke, Bapak dan Ibu guru, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama lihat alur kegiatan webinar kita. Yang pertama nanti akan ada sesi merefleksikan Bapak dan Ibu guru penerapan kebiasaan inti selama 1 tahun program. Kemudian nanti akan ada sesi ruang berbagi, merefleksikan dan mendiskusikan penerapan dan target pengembangan diri. Kemudian yang terakhir nanti penentuan goal pengembangan diri yang terus dikembangkan Bapak dan Ibu guru. Baik, Bapak dan Ibu guru, saya melihat masih ada yang terus masuk nih untuk peserta dari SMPA dan juga SMPB. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung di sini untuk sembari mengingatkan rekan-rekan dari SMPA dan SMPB untuk segera bergabung dalam webinar kita karena kita akan segera masuk ke dalam materi intinya Bapak dan Ibu guru. Oke, sekarang Bapak dan Ibu guru, kalau biasanya di webinar refleksi dan evaluasi yang lalu-lalu, yang sudah-sudah gitu ya, Bapak dan Ibu guru ditemani oleh Ibu Gita Deli. Nah, sekarang Bapak dan Ibu guru saya akan kenalkan siapa sih Mas-Mas ganteng ini gitu ya. Nah, ini nama Mas ini adalah Anafi Avicenna Fikri. Beliau adalah lead community dan counseling di Ruang Guru, Bapak dan Ibu guru. Baik, apakah Mas Sena sudah di Zoom ini? Selamat siang, Mas Sena. Halo, selamat siang Mas Diki dan Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mas Sena. Apa Oke. kabar, Mas Sena? Baik. Apa kabar, Diki? Baik, Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu, saya akan langsung serahkan webinarnya untuk kemudian diambil alih dan difasilitasi oleh Mas Sena. Kepada Mas Sena, dipersilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semuanya. Gimana kabarnya? Boleh dong di kolom chat. Oh, saya belum buka kolom chat dari tadi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam kenal. Boleh. Kalau ada mau menjawab, boleh loh. Jawab di kolom chat. Oh, boleh. Terima kasih Ibu Mernike Pulu tadi ya. Baik ya, oke. Semoga Bapak Ibu guru yang lain semuanya juga baik-baik di Talaut sana gitu. Ingin sekali saya bisa menyambangi gitu Talaut ya, kalau misalnya mendengar dari teman-teman ruang guru yang kemarin sempat onboarding gitu ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung ke Talaut, katanya indah sekali gitu. Semoga Bapak Ibu semoga nanti kita bisa ada waktu kesempatan untuk bisa bertemu. Perkenalkan, saya Sena, saya Community and Counseling Lead di Ruang Guru. Jadi sebetulnya saya itu memonitor progres belajarnya Bapak Ibu guru sepanjang 11 bulan terakhir gitu ya. Jadi
Mungkin saya kenal beberapa nama-nama Bapak Ibu, tapi sebenarnya sepertinya kita belum pernah bertemu tatap muka seperti ini gitu. Jadi salam kenal untuk Bapak Ibu guru. Nah, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Diki gitu ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan penentuan goal gitu. Nah, saya ingin memberitahukan dulu gitu ya bahwa webinar kali ini saya tidak akan banyak memberikan materi gitu, tapi justru akan lebih banyak Bapak dan Ibu guru di sini itu saling berbagi, saling bercerita, saling berefleksi gitu ya. Jadi semoga bisa disiapkan nih setidaknya nanti disiapkan untuk bisa voice gitu ya, untuk bisa berbicara, saling berbagi. Tidak perlu sampai membuka video, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau buka video juga boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti yang saya harapkan Bapak Ibu bisa aktif berbagi melalui voice gitu ya, melalui suara seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tapi sebelum nanti kita saling berbagi cerita gitu ya, saling berefleksi, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu guru dulu ke dalam salah satu aspek programnya ITF. Boleh mungkin dibantu next nih, teman-teman panitia. Nah, masih ingat nggak Bapak Ibu guru dengan kebiasaan inti guru ITF? Siapa yang udah mulai sebel kalau misalnya di chat ditagih, mana Bapak Ibu guru jurnal kebiasaan intinya gitu. Kalau nggak salah setiap bulan Bapak Ibu guru diingatkan untuk mengumpulkan jurnal. Boleh dong di kolom chat Bapak Ibu guru boleh tuliskan gitu, siapa yang selama 11 bulan ke belakang ini itu mengumpulkan setidaknya 3 jurnal ke tim ITF. Ada yang mengumpulkan 3 jurnal, 1-3 jurnal. Wah, belum ada yang muncul, masih malu-malu. Atau masih ngitung ya. Wah, saya udah ngumpulin berapa ya, nggak inget gitu. Karena setiap bulan ditanyain gitu ya. Ada nggak yang mengumpulkan, oh Ibu Meike Rika, setiap bulan, luar biasa. Jadi berarti full ya, 11 bulan. 9 bulan ya kira-kira ya, 9 bulan program. Setiap bulan Ibu Vera juga. Oke, setiap bulan luar biasa. Berarti Bapak Ibu guru setiap bulan diingatkan terkait dengan 7 kebiasaan inti guru ITF ini. Yes, sama setiap bulan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu guru, kalau misalnya Bapak Ibu guru lihat gitu ya, dari 7 kebiasaan ini area perkembangannya kan sebenarnya ada 3 ya, gitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru mengembangkan diri, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru lihat di layar, gitu ya, yang saya lihatnya dari yang paling bawah ya, Bapak Ibu. Yang paling bawah, 3 tingkat yang paling bawah itu sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan diri kita masing-masing ya, gitu. Konsultasi dengan mentor, menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini untuk belajar, kemudian membaca buku, dengerin podcast, atau nonton video pembelajaran di ruang kerja gitu ya. Itu juga bagian dari pengembangan diri. Kemudian dua aspek pengembangan berikutnya itu adalah pengembangan profesionalismenya Bapak Ibu guru dalam mengajar. Dari mulai merancang aktivitas, melakukan pembelajaran yang bermakna, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terkait dengan pengajaran. Gitu. Jadi itu ada kebiasaan-kebiasaan yang mau dikembangkan gitu ya melalui ITF agar Bapak Ibu guru pertama mengembangkan diri dengan baik, yang kedua mempunyai profesionalisme kerja yang baik sebagai guru, dan yang ketiga tentunya ada aspek kolaborasi menjadi tim yang baik. Tim apa nih? Tim pendidik gitu ya. Sebagai pendidik untuk mendidik siswa-siswi yang ada di Talaut, siswa-siswa SMP yang ada di Talaut, tentunya kerjanya perlu kerja barengan gitu. Nah, kenapa sih saya mau mengingatkan lagi, ini lebih banyak mengingatkan Bapak Ibu guru, mengingatkan lagi bahwa apa sih pentingnya ini gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu saat lagi onboarding, saya sepertinya Ibu Gita Deli ya yang membawakan materi ini. Mungkin boleh di next nih Mas teman-teman panitia.
Jadi kalau Bapak Ibu guru masih ingat, kenapa 7 hal ini disebut dengan kebiasaan. Nah, kenapa sih kita harus membangun kebiasaan? Boleh, Mas? Di aku slide-nya masih belum berubah. Boleh di next. Oke, atau mau aku yang share screen? Aku yang share screen dulu aja deh, teman-teman. Punten itu jadinya. Minta maaf sebentar ya, Bapak Ibu. Aku gantian share screen dulu sebentar. Nggak apa-apa, nanti aku yang share screen, terus nanti ketika sudah masuk ke yang bagiannya teman-teman, Fasil nanti bisa di share screen ulang lagi. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Boleh dikasih jempolnya kalau saya udah kelihatan layar saya. Oke, semoga sudah ya. Oke, nanti kalau, yes, mantap Bu Helda. Kalau nanti ternyata ada suara saya atau gambarnya tidak terlalu kelihatan, boleh nanti bilang di kolom chat ya. Nah, tadi saya balik lagi. 7 kebiasaan inti ini sebenarnya kenapa sih kami di ITF itu ingin sekali Bapak Ibu Guru itu bisa mengembangkan gitu. Karena kalau ingat materinya Ibu Gita Deli dulu saat onboarding, ada ini nih garis nasib, bukan garis nasib sih, tapi untuk kita bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu ya, atau kalau di sini disebutnya nasib gitu ya Bapak Ibu, kita tuh perlu punya karakter yang lebih baik, dan karakter yang lebih baik ini itu tentunya muncul dari kebiasaan yang terus diulang gitu, kebiasaan yang terbentuk. Nah gitu ya. Nah jadi makanya kenapa kami berharap Bapak Ibu Guru itu bisa membangun 7 kebiasaan ini itu. Walaupun bisa sih selain 7 kebiasaan ini Bapak Ibu Guru juga mengembangkan kebiasaan lain gitu ya. Misalnya kebiasaan bangun lebih pagi sehingga nanti lebih banyak yang bisa dikerjakan, itu juga bisa gitu ya. Tapi kami fokus ke dalam 7 kebiasaan inti ini di ruang guru dengan 3 area perkembangan tadi gitu. Nah, kebiasaan ini itu harapan kami dikembangkan untuk nanti Bapak Ibu Guru keluar dari ITF itu mencerminkan sosok guru hebat gitu ya, menjadi sosok guru yang hebat, sosok guru yang baru, dalam tanda kutip baru tuh berbeda dari sebelum Bapak Ibu Guru ikut ITF gitu. Dan harapannya nanti dalam jangka panjang Bapak Ibu Guru jadinya bisa punya kehidupan sebagai seorang guru yang jauh lebih baik gitu. Nah, itu harapan kami. Tapi kami tidak tahu nih yang Bapak Ibu Guru rasakan itu seperti apa. Nah, makanya kita hadirkan acara hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru itu bisa berbagi cerita, bisa berbagi sudut pandang, kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu coba bangun selama 9 atau 11 bulan terakhir itu berdampak apa sih buat Bapak Ibu Guru gitu ya. Atau justru ada mungkin yang merasa bahwa saya mah akhirnya ngerjainnya karena ditagih-tagih terus sama ITF. Nggak apa-apa sih gitu ya, nggak apa-apa sih, nanti bisa berbagi juga. Tapi saya berharap Bapak Ibu Guru juga bisa melihat, oh kalau saya ditagih-tagih saya jadi ngumpulin, dengan saya ngumpulin ada hal apa ya yang berubah di diri saya gitu. Saya coba bayangin kalau saya tidak ditagih-tagih setiap bulan tuh artinya nanti saya kenapa ya, apakah saya jadi ingat bahwa oh iya ya saya bulan ini belum ikut kegiatan apapun gitu. Nah, harapannya jadinya ada pembelajaran-pembelajaran seperti itu Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru bisa diskusikan sesama Bapak Ibu Guru di dalam kelompok gitu ya. Nah, bentuk kebiasaan ini dicerminkan dalam bentuk tindakan yang tadi ada 7 tindakan itu ya Bapak Ibu Guru, 7 tindakan itu semoga selama ini sudah mulai dilakukan gitu. Nah, ini dia momennya. Mari kita berhenti sejenak Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Guru punya waktu, nah ini juga salah satu yang
saya ingin tekankan ke Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru itu saya tahu orang sibuk sekali. Seorang guru tidak ada yang tidak sibuk. Sibuk mengajar, banyak urusan administratif dan lain sebagainya. Sehingga terkadang kita sendiri lupa atau tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk berpikir dan berhenti sejenak. Untuk merefleksikan, oh, saya sudah berkembang bagaimana ya selama menjadi seorang guru, atau kalau spesifik di hari ini berarti saya perkembangan diri saya bagaimana ya selama mengikuti ITF 9 bulan ke belakang. Nah, saya ingin Bapak Ibu Guru bisa meluangkan waktu gitu ya untuk bisa berpikir dan berefleksi. Kalau misalnya ada yang mau dipakai tulis, disiapkan alat tulis, boleh Bapak Ibu Guru bisa menuliskan kira-kira pengembangan diri Bapak Ibu Guru itu sejauh ini bagaimana, gitu ya. Itu tugas satu. Ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah Bapak Ibu Guru mungkin saya nggak tahu terasa atau tidak terasa bahwa program ITF ini sebentar lagi akan selesai. Di bulan Maret nanti, jadi berarti kurang dari 3 bulan, Bapak Ibu Guru akan selesai programnya dan akan dinobatkan menjadi alumni program ITF. Nah, kira-kira nanti kan setelah ITF selesai, sudah tidak ada lagi nih teman-teman ITF yang akan mengingatkan Bapak Ibu Guru untuk, Bapak Ibu Guru, kebiasaan mana yang sudah dibangun minggu ini, gitu, atau bulan ini, atau sudah tidak ada lagi yang akan menanyakan ke Bapak Ibu Guru, atau mengingatkan bahwa Bapak Ibu Guru ada webinar loh, ikut dong, Bapak Ibu Guru, tonton videonya ya, ini bagus loh, gitu. Nah, sudah tidak akan ada lagi orang-orang dari ITF yang akan mengingatkan Bapak Ibu Guru untuk melakukan pengembangan diri atau kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, kira-kira setelah ITF selesai, hal apa yang Bapak Ibu Guru itu masih ingin kembangkan, masih terus ingin kembangkan, atau hal baru apa yang Bapak Ibu Guru ingin kembangkan untuk membuat diri Bapak Ibu Guru jadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya ada 2 nih Bapak Ibu Guru yang nanti Bapak Ibu Guru perlu pikirkan. Kalau boleh dituliskan silakan dituliskan, kemudian bagikan. Gitu ya. Ada 2. Yang pertama adalah selama ITF ini kira-kira apa pengembangan diri yang Bapak Ibu Guru rasakan? Khususnya terkait dengan kebiasaan inti. Dari 7 kebiasaan itu kira-kira mana yang membuat Bapak Ibu Guru merasa jadi seorang guru yang lebih baik? Kemudian yang kedua itu adalah setelah ITF selesai, kira-kira hal apa lagi yang Bapak Ibu Guru ingin kembangkan? Gitu ya. Atau kalau merujuk ke kebiasaan inti mana dari 7 ini yang mau Bapak Ibu Guru teruskan walaupun ITF-nya sudah selesai. Gitu ya Bapak Ibu, ada 2 hal itu yang nanti perlu dipikirkan, dituliskan, kemudian dibagikan kepada guru-guru yang ada di breakout room setelah ini. Gitu. Nah, ini dia sesinya. Oke, nah ini terkait dengan pembagian co-fasilitator, apakah dari teman-teman ITF ada yang mau menjelaskan? Iya, boleh Mas Sena. Oke, sip. Nggak apa-apa, slide-nya dari aku aja. Oke, siap. Makasih Mas Sena. Iya, jadi dari Bapak Faisal Awumbo sedang gempa ya sepertinya di Talaut. Oke, stay safe, Bapak. Gimana sekarang keadaannya? Apakah sudah aman? Barangkali boleh ke tempat yang aman dulu, Bapak Faisal gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut, Bapak dan Ibu Guru. Jadi ini ada 10 kelompok, Bapak dan Ibu. 8 maksud saya ini. Jadi akan ada di setiap kelompoknya akan ada satu co-fasilitator maksud saya, yang mana nanti co-fasilitatornya akan memandu jalannya diskusinya nanti di breakout room gitu ya. Oke, dari tim ITF apakah sudah siap untuk breakout room-nya? Sudah Mas.
Oke, sudah ya Kak Arfi ya. Oke, kalau begitu barangkali langsung kita buka saja breakout room-nya Kak Arfi supaya nanti langsung bisa masuk Bapak dan Ibu gurunya di breakout room. Oke, breakout room-nya sudah dibuka Bapak dan Ibu guru. Dipersilakan untuk masuk ke breakout room dan selamat berdiskusi Bapak dan Ibu. Sampai ketemu 30 menit lagi ya Bapak Ibu. Sudah masuk WA. WA. Sambung ke belum susah. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum masuk breakout room, apakah ada kendala? Atau mungkin bisa dibantu Arfi untuk langsung di-join-kan mungkin? Oke, ini ada Ibu Mega Rika ya. Halo Ibu, apakah kesulitan untuk bisa masuk breakout room? Oke. Baik, Bapak, Iya. wah, kaget saya, muka saya gede banget. Sebentar, saya sambil share screen deh. Sebentar. Oke, iya, ngomong-ngomong tadi saya berbincang dengan beberapa ibu guru tadi memang sempat ada kondisi gempa, sinyal sempat putus ya. Kalau Bapak Ibu guru yang lain di tempatnya masing-masing Iya. aman atau apakah ada yang dapat kabar misalnya ada yang harus evakuasi atau apa gitu? Ya, untuk sekarang belum ada informasi. Oke. Ya, tapi tadi memang terlempar pada saat gempa. Sinyalnya ya. Terlempar maksudnya keluar dari Zoom meeting. Iya, bukan terlempar. Kita terlempar bukan ya. Bukan. Iya. Baik. Tadi saya di dalam ruangan. Pada saat gempa, saya langsung keluar. Takut kan misalnya ruangan itu kalau tidak kuat kan, kalau ruangan runtuh saya ada di dalam ya. Habislah riwayat saya. Iya, Ibu, Bapak. Betul, tadi apapun yang tadi Bapak Ibu guru lakukan itu udah yang terbaik untuk keselamatannya Bapak Ibu dan itu yang paling penting gitu ya. Jadi tadi sempat terlempar dan lain sebagainya dan mungkin akan tadi sempat sulit gitu ya untuk masuk kembali ke Zoom. Saya dan juga teman-teman ITF sangat amat memahami dan itu pasti hal yang memang Bapak Ibu guru perlu lakukan. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang terpenting Bapak Ibu guru kondisinya baik-baik di sana dan semoga tidak ada gempa-gempa susulan yang besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa merasa aman di sana gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu guru merasa bahwa jadinya diskusinya tidak terlalu maksimal seperti itu, tidak apa-apa. Kita
namanya kondisi yang kita nggak bisa kontrol ya Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, nanti kita banyak berdiskusi di ruang di main room ini gitu ya. Semoga diskusi di main room ini nanti bisa lebih memperkaya hasil dari refleksi Bapak Ibu guru terkait dengan pengembangan diri Bapak Ibu guru di program ITF Talaut ini gitu ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu guru sudah sudah melewati gitu ya diskusi, dan tadi kofasilitator dibantu dengan Bapak Ibu guru, beberapa kofasilitator sudah memandu, kemudian mencatat, dan nanti hasil diskusinya mungkin boleh ya mungkin nanti akan dihubungi oleh fasilitator masing-masing untuk bisa mengumpulkan gitu hasil diskusinya. Nah, untuk saat ini oke, nah ini sesi support grupnya sudah ya. Oke. Oh, saya tuh baru tahu ada suaranya. Kaget saya, suara dari mana? Oke. Oh, tapi kayaknya di Bapak Ibu guru nggak ada ininya nih, nggak ada suaranya. Sebentar. Tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu guru, room ini gitu ya, saya ingin Bapak Ibu guru bisa berbagi gitu ya. Tadi di kelompoknya itu hal apa aja sih yang didiskusikan gitu. Nah, yang pertama nih kita coba fokus ke diskusinya adalah mungkin sebelum yang ke sini fokus dulu ke hal apa aja yang Bapak Ibu guru rasakan pengembangan dirinya selama ITF beberapa bulan ke belakang. Gitu. Boleh perwakilan dari tadi kalau nggak salah ada kelompok yang di main room 1, kemudian ada kelompok di breakout room ada 3 ya, berarti ada 4 kelompok. Boleh siapa yang mau berbagi, atau boleh berbagi lewat kolom chat dulu ya Bapak Ibu, boleh berbagi lewat kolom chat. Kalau ada yang sudah langsung, ada suaranya. Sebentar ya, ternyata ada suaranya. Sebentar. Saya maaf. Nah, oke, semoga lebih jelas suara saya. Jadi boleh Bapak Ibu guru bisa berbagi dulu hal apa yang dirasakan, pengembangan diri apa yang dirasakan selama talaut, khususnya terkait dengan 7 kebiasaan yang Bapak Ibu guru sudah lakukan selama beberapa bulan ke belakang. Hal apa saja yang sudah Bapak Ibu guru rasakan. Bapak Ibu guru yang siap untuk langsung berbicara secara langsung, boleh langsung angkat tangan, raise hand gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu guru mau tulis dulu di kolom komentar, kolom chat, boleh, silakan nanti saya bacakan. Gitu. Adakah yang siap untuk langsung berbagi? Ada yang malu-malu nih sepertinya. Tadi siapa ya? Oh, ini sudah ada Ibu Vera. Oke, boleh silakan Bu Vera berbagi. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya hanya menyampaikan, anggaplah kesimpulan dari diskusi dengan teman-teman tadi. Iya. Jadi kami sebagai guru tadi yang kami bicarakan bahwa 7 kebiasaan inti yang selama ini sudah dilakukan pada saat mengikuti kegiatan ITF itu sangat bagus untuk tetap dikembangkan walaupun program ITF telah berakhir. Iya. Dan sebagai guru, kita tetap meningkatkan kompetensi diri atau mengupgrade diri kita dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa. Iya, jadi apa saja yang bisa kita lakukan, itu akan kita lakukan sepanjang kita mampu. Tapi yang menjadi kendala, apa nih Bu kendalanya? yaitu jaringan. Oh. Iya, jaringan internet. Jadi semacam di sekolah saya,
ada 6 kelas, 6 ruang kelas. Hanya 3 ruang kelas yang bisa ada jaringan, itu pun hilang-hilang. Ya, yang 3 memang tidak bisa sama sekali. Oke, ini berarti Itu jadi kendalanya. oke. Gimana Bu Vera? Kemudian saya menyampaikan ke teman-teman ide saya, yaitu saya misalnya membuat video ataupun ada semacam artikel yang bisa di-share it sehingga siswa bisa langsung bisa menonton atau membaca materinya walaupun tanpa jaringan internet. Iya. Jadi itu semacam itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala jaringan internet yang ada dengan melibatkan teknologi. Iya. Terima kasih. Wow, terima kasih juga Ibu Vera udah mewakili kelompoknya gitu ya. Aku deh itu jadi saya apa namanya mau berbincang sedikit nggak apa-apa ya Bu Vera, ada mau tanya lebih jauh gitu. Nanti Bapak Ibu guru yang di kelompoknya Bu Vera kalau mau menambahkan juga boleh ya gitu. Tadi kan ya dibilangnya bahwa 7 kebiasaan inti dari ITF ini sangat baik gitu. Kalau boleh tahu yang mana gitu ya, yang mana yang menurut kelompoknya Bu Vera itu yang paling terasa dampaknya, dan dampaknya selama ini seperti apa? Setelah melakukan kebiasaan inti itu ada perubahan apa sih di dirinya Bu Vera dan teman-teman guru-guru di kelompoknya Bu Vera? Iya, kalau saya yang saya rasakan asik menurut saya bisa meningkatkan kompetensi saya itu menonton video. Iya. Jadi itu yang selama ini yang saya rasakan karena dari menonton itu kan langsung kita bisa praktekkan apa yang ada di video itu, juga ada contoh-contoh yang praktis yang ada di video tersebut. Itu yang paling yang paling saya rasakan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Kemudian yang lainnya kan memang sudah jadi kebiasaan macam menyusun RPP ya, mempraktekkan RPP tersebut di ruang kelas. Itu kan sudah dilakukan selama ini. Kemudian yang masih agak sulit itu diskusi dengan mentor. Dengan Kenapa? Itu yang saya pribadi. Kenapa menurut Ibu? Kalau saya karena kesibukan di sekolah, kemudian ada tugas-tugas yang lain di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi semacam waktu untuk berdiskusi dengan mentor itu kurang. Kurang sekali. Kalau Bu Vera, kalau kalau dengan guru-guru lain di sekolahnya Bu Vera, biasanya ada diskusi-diskusi atau Bu Vera juga ikut menanyakan, bertanya, meminta ide gitu nggak Bu Vera? Iya, ada. Ada ya. Tapi kan itu misalnya di rapat-rapat guru, ada kegiatan semacam MGMP. MGMK, betul. MGMP, ya, musyawarah guru mata pelajaran. Iya. Tapi kan tidak sering. Oh, tidak sering, ya. Tapi dilakukan ya Bu Vera sebetulnya ya. Iya, tetap ada. Tetap ada. Oke, wow, baik. Saya kasih tepuk tangan apresiasi dulu nih buat Bu Vera. Bapak Ibu guru yang lain juga boleh kasih reaksi gitu. Terima kasih banyak Bu Vera hasil refleksinya gitu ya, refleksi kelompok dan juga refleksi tadi ada yang Bu Vera bagikan bahwa
Bu Vera itu sangat merasa senang dengan video pembelajaran ya Bu, gitu, karena bisa langsung diimplementasikan. Berarti artinya semoga juga ada dampak ke siswa-siswinya nih Bapak Ibu gitu ya, karena apa yang dipelajari di video pembelajaran sudah dicobakan, diimplementasikan di kelas gitu ya, dan semoga apa namanya, entah itu motivasi atau nilai belajar siswa-siswinya itu bisa lebih baik gitu. Nah, kemudian tadi yang paling sulit sebetulnya adalah apa namanya, mentor. Nah, ini mungkin saya juga sekaligus sampaikan nih Bapak Ibu gitu, bahwa diskusi dengan mentor itu tidak melulu harus secara formal, atau kalau di ITF itu kan kita punya kalau di Talaut tuh Ibu Ros ya, betul ya, ada Bu Ros gitu ya, atau Bu Ros? Ros. Bu Ros ya, ada Bu Ros gitu ya, Ibu Ros. sebagai Ibu Ros. konselor untuk Bapak Ibu guru. Nah, konsultasi dengan mentor itu tidak melulu secara formal, misalnya harus set jadwal diskusi dengan Ibu Ros gitu ya, atau misalnya ke mentor di sekolah, misalnya apa namanya, berdiskusi dengan kepala sekolah atau misalnya dengan wakil kepala sekolah misalnya gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru sesederhana meminta ide, meminta pendapat dari guru yang lain, atau misalnya tadi ya Bu Vera di kelompoknya, ketika ada Bapak Ibu guru yang lain merasa punya kendala terkait dengan jaringan, kemudian Bu Vera memberikan ide solusi bahwa Bapak Ibu guru bisa pakai video pembelajaran yang kemudian dibagikan ke siswa-siswi tanpa perlu di-download. Itu sebetulnya sudah bagian dari konsultasi dengan mentor. Bahkan tadi berarti artinya Bu Vera sudah memerankan diri sebagai mentor untuk Bapak Ibu guru yang lain. Jadi sebetulnya Bapak Ibu berjalan gitu ya, konsultasi dengan mentor. Nah, yang mungkin akan perlu terus dilakukan ke depannya adalah membiasakan diri untuk terus meminta pendapat, meminta ide, mendiskusikan ide dengan sesama Bapak Ibu guru gitu ya, entah itu di forum MGMP atau misalnya secara informal di sekolah gitu Bapak Ibu guru. Karena itu nanti akan membantu memperkaya ide-ide dan juga pemahaman kita dan motivasi kita untuk bisa terus mengajar. Gitu Bapak Ibu guru. So, makasih banyak nih Bu Vera tadi udah berbagi. Nah, oke, ini saya lihat di kolom chat juga ada yang masuk. Ibu atau Bapak nih, Elpina Tumbal. Menonton video mendapatkan hal-hal baru sesuai dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. Wah, alhamdulillah, berarti ada ininya ya, ada dampaknya dari video-video yang ada di ITF. Nah, mungkin saya mau tanya ke kelompok yang lain. Ada yang mau berbagi atau enggak? Nah, ini fokusnya adalah sekarang adalah tadi ya, kalau Bu Vera tadi bilang, 7 kebiasaan inti bagus-bagus semua dan kami ingin mengembangkan terus setelah ITF selesai. Yang mana yang mau dikembangkan terus gitu ya? Misal kalau tadi bilang, video pembelajaran saya ingin mengembangkan terus kebiasaan untuk menonton. Nah, nanti setelah ITF selesai, misalnya video pembelajarannya sudah tidak bisa diakses lagi, misalnya gitu, kira-kira Bapak Ibu guru akan mau belajar dari mana? Gitu. Mau belajar mencari sumber informasinya dari mana saja? Gitu. Nah, itu boleh dong, ada nggak yang di kelompoknya tadi sempat berbagi terkait dengan hal tersebut? Ada yang ingin berbagi, Bapak Ibu? Boleh yang siap berbagi langsung, boleh angkat tangan. Kalau yang mau lewat kolom chat dulu juga boleh, nanti saya bacakan. Silakan, Bapak Ibu. Apa-apa? Oh ya, saya ulangi. Tadi setelah ITF selesai, apa yang masih terus ingin dikembangkan? Bapak Ibu guru ingin terus mengembangkan dirinya seperti apa? Berdasarkan diskusi di kelompok tadi, boleh kalau misalnya ada yang ingin berbagi? Ada? Masih malu-malu?
Tadi hasil diskusinya apa? Selain Bu Vera tadi berarti kelompok yang lain mungkin, atau dari kelompoknya Bu Vera yang lain juga boleh kalau misalnya ada yang ingin menambahkan. Ada Bapak Ibu, atau ditulis di kolom chat juga boleh. Oke. Oh, ada yang angkat tangan. Ibu Marnika. Boleh Bu, silakan Bu. Terima kasih. Mungkin dari saya dari 7 kebiasaan inti yang ada, memang alangkah baiknya sebagai seorang guru dapat melakukan semua. Tapi mungkin ada kendala-kendala yang membuat sehingga mungkin tidak dapat dipraktekkan atau diterapkan semua dalam kegiatan pembelajaran. Bagi saya, mungkin yang mungkin menjadi dari tujuh kebiasaan inti tersebut, saya fokus pada penyusunan RPP atau perangkat pembelajaran. Karena dari situ, dari persiapan atau dari perencanaan itu, jika perencanaan itu baik, tentunya juga pelaksanaan juga akan baik ketika kita pun berusaha untuk mempersiapkannya. Juga maka hasilnya pun akan baik. Jadi dari saya yang paling saya fokus itu penyusunan RPP. Karena dari RPP sini itu sudah menyangkut semua kegiatan pembelajaran, baik metodenya atau media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan tentunya jika jaringan internetnya baik, juga kita dapat menggunakan teknologi dalam mempersiapkan RPP tersebut. Ya, mungkin ini dulu, Pak. Wow, bagus sekali berbaginya tadi ya. Jadi difokuskannya ke pengembangan RPP karena itu jadi tulang punggungnya sebuah pengajaran ya, Bu Marnika ya. Ya. Oke, nah kalau saya boleh tahu tadi kan Ibu Marnika bilang ingin fokuskan di RPP-nya. Kira-kira apakah akan mengerjakan RPP seperti sebelum-sebelumnya atau mau Bu Marnika punya ide RPP yang seperti apa yang mau dikembangkan lebih baik lagi ke depannya? Misalnya ya metode pembelajaran apa yang mungkin baru ingin Ibu uji cobakan? Ya, terima kasih. Ya tentunya RPP yang dari dahulu sampai sekarang itu ada perbedaan. Kalau yang dulu RPP-nya itu agak banyak, cukup banyak administrasinya. Tapi kalau setelah mengikuti kegiatan ITF ini, itu disederhanakan. RPP-nya itu sangat baik. Jadi mungkin akan menerapkan RPP tersebut dan misalnya dalam kegiatan pembelajaran, saya karena mengajar mata pelajaran IPA, mungkin ada gambar-gambar tertentu yang dapat di download dari internet, ya, dan ya dari jaringan internet. Jadi itu sangat banyak kalau dari bidang IPA. Kalau jaringan internet itu bagus, jadi media pembelajaran juga banyak untuk dapat dikolaborasikan dalam ini pembelajaran
pembelajaran IPA. Jadi mungkin dapat menarik perhatian dari siswa. Karena biasanya siswa lebih cenderung mereka itu melihat gambar-gambar, apalagi gambar-gambar yang bisa membuat mereka menjadi inspirasi bagi siswa-siswa. Jadi identiknya pembelajaran IPA itu dengan mengamati atau memperhatikan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ya, mungkin itu dapat di-download dari jaringan internet. Terima kasih. Wow, Bu Marnika, terima kasih. Saya yang terima kasih. Jadi RPP-nya berarti tadi kalau saya lihat Bapak Ibu guru di sini mulai bisa membuat RPP yang justru lebih sederhana tapi lebih lebih bisa membantu gitu ya Bapak Ibu, karena mungkin RPP yang zaman dulu lebih banyak gitu ya, lebih kompleks gitu. Nah, dan itu yang mau dipertahankan ya Bapak Ibu, kalau dari ceritanya Bu Marnika gitu ya, mau dipertahankan, dan juga akan ada metode-metode yang ingin diimplementasikan, dan ada penggunaan teknologinya tadi ya. Kalau di IPA kontekstual sekali nih Bu Marnika. Di IPA itu butuh banyak visual gitu ya, gambar. Jadi akan mencobakan hal tersebut. Semoga itu nanti akan membantu meningkatkan pembelajarannya siswa-siswi Bu Marnika gitu ya. Dan terima kasih sudah menentukan gitu ya, setelah ITF berakhir ingin berkembangnya seperti apa lagi, karena itu semoga itu jadi petunjuk atau guidance gitu ya untuk Bapak Ibu guru untuk selalu ingat bahwa saya tetap akan perlu terus mengembangkan diri gitu, karena semangat menjadi guru yang pembelajar sepanjang hayat itu yang jadi tujuan dari ITF gitu Bapak Ibu. Oke, nah ini di kolom komentar ada beberapa yang masuk bahwa Bu, setelah ITF berakhir akan terus menambah informasi melalui mencari video pembelajaran di YouTube atau enggak di Google. Wow, terima kasih nih ada Ibu Arlan Herni Tumba dan juga Ibu Vera. Mau berbagi lebih jauh Bu Arlan, mungkin Bu Arlan Herni, untuk menjelaskan kira-kira seperti apa strateginya, video pembelajaran seperti apa yang mau dicari gitu? Oke, belum mungkin ya. Atau kalau misalnya nanti ingin berbagi, Bu Arlan Herni bisa sampaikan atau langsung angkat tangan ya. Nah, saya mungkin ingin mengajak satu lagi Bapak Ibu guru yang ingin berbagi, kira-kira tadi di kelompoknya itu menentukan goal setelah ITF berakhir itu apa yang ingin dikembangkan setelah ITF berakhir. Ada yang ingin berbagi, satu orang lagi dari kelompoknya? Silakan. Ini Bapak ya sepertinya, Bapak Andre Kleisen. Silakan. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Silakan Bapak. Ya, mungkin dari saya, setelah mengikuti ITF ini saya bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dari Kemdikbud, karena dengan menggunakan itu saya kira sudah bisa mencakup kebiasaan inti yang selama ini kita lakukan. Karena di platform Merdeka Mengajar sendiri ada banyak
praktik baik RPP yang bisa menjadi contoh atau rujukan bagi kita. Sehingga kita bisa merancang aktivitas pembelajaran ataupun melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bermakna dengan melihat contoh-contoh yang ada di PMM tersebut. Bahkan untuk evaluasi juga sudah ada contoh-contoh di situ bisa menjadi rujukan kita. Di situ juga kita bisa mengikuti beberapa pelatihan yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud, sehingga tiap bulan itu kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Juga di PMM itu kalau kita mengikuti pelatihan tersedia harus wajib melakukan aksi nyata. Nah, ketika kita melakukan aksi nyata ini, otomatis kebiasaan inti untuk konsultasi dengan mentor itu akan jalan. Dan juga kita bisa terlibat dalam program sekolah lainnya. Jadi dengan memanfaatkan PMM ini, semua kebiasaan inti yang kita pelajari di ITF ini bisa terrangkum sekalian dan kita bisa laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Terima kasih. Wow, ini saya kalau panggil Pak Andre atau Pak Kaisen? Andre Pak. Andre saja. Oke, Pak Andre, terima kasih banyak berbaginya. Menurut saya itu rencana dan goal pengembangan diri yang genius ya kalau menurut saya. Kenapa genius? Karena fokus kepada apa yang memang sebetulnya sudah disediakan gitu ya oleh pemerintah, tinggal gimana kitanya secara personal itu memanfaatkannya dengan maksimal gitu ya. Jadi dan yang saya bisa tangkap Pak Andre sudah menunjukkan gitu ya bahwa punya keinginan untuk terus jadi pembelajar sepanjang hayat gitu, dan sudah langsung tahu ada platform Merdeka Mengajar dari pemerintah yang bisa dimaksimalkan gitu. Dan kalau saya dapat bisikannya nih dari beberapa teman-teman dari organisasi pendidikan dan juga dari kementerian, platform Merdeka Mengajar itu belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh Bapak Ibu guru. Jadi tadi Pak Andre menurut saya bisa jadi inspirasi juga nih untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini gitu ya. Selepas ITF selesai, Bapak Ibu guru sebetulnya masih bisa terus mengembangkan diri, memegang 7 kebiasaan inti tadi itu melalui platform Merdeka Mengajar. Dan ITF itu sebetulnya sama sekali tidak menggantikan program-program dari pemerintah, tapi mencoba untuk mendukung apa yang sudah diwadahi oleh pemerintah untuk Bapak Ibu guru bisa berkembang gitu. Nah, semoga ini jadi sinergi gitu ya Bapak Ibu guru, bahwa apa yang dipelajari di ITF Bapak Ibu guru bisa lanjutkan dan bisa terus mempelajari lebih lanjut melalui platform Merdeka Mengajar seperti itu. Wow, terima kasih banyak Pak Andre sharingnya gitu ya. Memang keterbatasan periode gitu ya, program ITF tidak bisa membuat program ini terus mendampingi Bapak Ibu guru terus menerus gitu ya. Tapi tadi poin sangat penting gitu ya Bapak Ibu guru, semoga gitu ya melalui ITF ini Bapak Ibu guru setidaknya, kalau harapan saya setidaknya Bapak Ibu guru jadi punya semangat belajar sepanjang hayat yang tinggi dan terus tinggi gitu. Karena itu yang penting. Kalau misalnya semangatnya tidak ada, program atau platform apapun yang tersedia itu Bapak Ibu guru tidak akan ambil kesempatannya gitu. Jadi semoga Bapak Ibu guru keluar dari ITF ini, apapun goal pengembangan diri Bapak Ibu guru, goal itu benar-benar Bapak Ibu guru eksekusi bukan untuk siapa-siapa, tapi dan bahkan bukan untuk kami di ITF karena ITF-nya sudah selesai gitu ya, tapi untuk Bapak Ibu guru sendiri dan untuk peserta didik, sehingga Bapak Ibu guru terus mau untuk mengambil kesempatan apapun yang ada di depan untuk mengembangkan diri. Wow, Bapak Ibu guru semoga ada inspirasi yang Bapak Ibu guru dapatkan gitu ya dari sesi berbagi kita hari ini gitu. Kalaupun tidak ada, semoga ada satu, yaitu
poin pentingnya yaitu Bapak Ibu, keluar dari ITF ini Bapak Ibu guru selalu bisa menjaga semangat untuk belajar sepanjang hayat dan mengambil kesempatan baik apapun di depan untuk bisa terus mengembangkan diri. Nah, apapun goal pengembangan diri Bapak Ibu guru. Nah, saya sudah di penghujung nih Bapak Ibu guru, ini satu kalimat yang saya senang sekali dan saya juga ingin sampaikan ke Bapak Ibu guru. Tadi hari ini Bapak Ibu guru sudah mulai membicarakan tentang goal pengembangan diri ke depannya. Bapak Ibu guru jangan lupa sebuah goal itu sebenarnya adalah janji pribadi kita kepada diri kita di masa depan. Gitu. Jadi ketika tadi Bapak Ibu guru menentukan, oh saya tadi ya misalnya Bu Mernike mau, oh saya mau terus melanjutkan RPP, Bu Vera tadi mau terus belajar lewat video pembelajaran, Pak Andre tadi mau terus memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, itu sebetulnya janjinya Bapak Ibu guru untuk diri Bapak Ibu guru di masa depan. Sehingga Bapak Ibu guru terus menjadi guru yang berkualitas dan terus semakin baik, dan semakin baik lagi sebagai guru. Dan dampak besarnya adalah ke peserta didik kita nanti. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan di siang ke sore hari ini. Saya kembalikan ke Mas Diki. Baik, terima kasih Mas Ena sudah memfasilitasi Bapak dan Ibu guru dalam sesi berbagi di webinar refleksi dan evaluasi kali ini. Gimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Mari kita kasih reaction tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak dan Ibu guru ya, karena sudah berhasil kita mengidentifikasi sama-sama tentang goals apa saja yang akan Bapak dan Ibu guru kejar ke depannya setelah program ITF ini selesai gitu ya Bapak dan Ibu guru. Dan mudah-mudahan saya doakan goals apapun itu selama baik dan tentunya praktik-praktik baik Bapak dan Ibu guru, kebiasaan-kebiasaan inti yang sudah Bapak dan Ibu guru kembangkan selama program ITF, semoga bisa konsisten dan juga tentunya berdampak baik dalam pembelajarannya Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, Bapak dan Ibu guru, kalau gitu saya akan lanjutkan. Bapak dan Ibu guru, kita sudah sampai ke sesi akhir-akhir dalam webinar ya, Bapak dan Ibu guru. Ya, Bapak dan Ibu guru, tadi kita sudah berbagi bersama di breakout room-nya Bapak dan Ibu guru gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu guru dimohonkan kepada setiap co-fasilitator untuk mengirimkan hasil diskusinya lewat link yang akan saya kirimkan di kolom chatnya Bapak dan Ibu guru sekalian, sudah di Zoom ya. Dan mungkin nanti untuk fasilitator SMPA dan juga SMPB yaitu Memdebo dan juga Ibu Asti untuk mungkin barangkali bisa mengingatkan juga ya untuk setiap fasilitatornya untuk mengumpulkan hasil diskusinya di link yang sudah disediakan. Oke, Bapak dan Ibu guru, kalau begitu Bapak dan Ibu guru, sebelum kita menutup sesi webinar refleksi dan evaluasi kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu, saya ingin meminta tolong kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengisi link evaluasi dan juga link evaluasi gitu ya untuk webinar pada sore hari ini, Bapak dan Ibu. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat, Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu guru mengisi, dan untuk fasilitator SMPA dan juga SMPB barangkali boleh dibantu untuk mengirimkan link evaluasinya di kolom di grup masing-masing, maksud saya. Oke, barangkali waktunya 2 menit, Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk mengisi link absensi, link evaluasi TALUT ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf saya akan coba stop share terlebih dahulu. Ya, saya akan coba untuk perlihatkan Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu tidak keliru dalam mengisi topik webinar. Oke, nama lengkap tanpa gelar Bapak dan Ibu, kemudian kelompok belajarnya di SMPA atau SMPB gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan pilih yang ini,
webinar evaluasi dan refleksi program menentukan goal pembelajaran sepanjang hayat. Jangan sampai salah Bapak dan Ibu Guru, webinar evaluasi dan refleksi program menentukan goal pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian Bapak dan Ibu Guru bisa lihat ya, di bawahnya masih ada 2 webinar lagi Bapak dan Ibu Guru. Tersisa 2 webinar terakhir untuk program ITF Talut Bapak dan Ibu Guru. Untuk itu saya harapkan Bapak dan Ibu Guru bisa genjot lagi semangatnya gitu ya, susul tugas-tugas yang belum terselesaikan karena webinar program ITF-nya sudah di penghujung Bapak dan Ibu Guru, dan saya doakan Bapak dan Ibu Guru bisa menyelesaikan program ITF-nya dengan baik ya. Kemudian performanya Bapak dan Ibu Guru bisa tinggi itu di sertifikatnya nanti gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu Guru, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, Bapak dan Ibu Guru, karena kita sudah sampai di penghujung acara, maka seperti biasa Bapak dan Ibu, kita akan ambil